Jangan sampai kita mempertuhankan dunia, jangan sampai kita mempertuhankan harta benda, jangan sampai kita mempertuhankan pangkat jabatan dan kekuasaan, jangan sampai kita mempertuhankan kepintaran kecerdasan otak kita. Bersihkan itu semua dengan tazkiyatun nufus, yaitu pensucian diri kita. Dengan sering-sering kita memperbanyak kita bertasbih kepada Allah, bertahmid kepada Allah, dan beristighfar kepada Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, astaghfirullah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Syulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمحدثين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني. ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zidna rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan li uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali. Ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal wa lakal hamdul minnatu wasrafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqni al hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
kalamu qadimul la yumal sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli dadi wa nuruhu dalilul liqalbi inda jali wa hayrati fa ya rabbi mati'i bi sirri hurufi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa mukalati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi fil qabri wa jati wa salli wa sallim kulla yawmi wa lailati ala nabihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi iramiha immati bihi yaghfirul ghafaru dhambi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim surah Taha 70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقد ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا هذه الحياة الدنيا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات
فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ulqiyas saharatu, maka terlempar as-saharatu, para tukang sihirnya Fir'aun, terlempar tersungkur sujadan dengan posisi sujud. Qalu, berkata para tukang sihirnya Fir'aun, amanna beriman kami bi Rabbi, kepada Robnya Harun wa Musa, kepada Robnya Harun dan Musa. Jadi setelah antraksi dimulai, para tukang sihirnya Fir'aun melempar tampar-tampar dan tongkat-tongkat. Kemudian berubah menjadi ular, dan ular itu merayap menuju kepada Kanjeng Nabi Musa. Kemudian Kanjeng Nabi Musa merasa fi nafsihi hifatan, di dalam dirinya ada rasa takut. Kemudian Allah mewahyukan kepada Kanjeng Nabi Musa, la takhaf innaka antal a'la, jangan engkau takut, sesungguhnya engkaulah pemenangnya. Kemudian Allah memerintahkan kepada Kanjeng Nabi Musa, wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Kemudian Kanjeng Nabi Musa melempar tongkatnya, tongkat yang berada di tangan kanannya, maka seketika itu berubah menjadi ular yang besar, kemudian memakan apa yang diciptakan oleh tukang sihirnya Fir'aun, yaitu ular-ular yang kecil. Innama sona'u kaidu sahirin, sesungguhnya apa yang diperbuat oleh tukang sihirnya Fir'aun itu hanya kaidu, tipu daya belaka, yaitu sahirin, dari sihir. Wala yuflihu sahiru haitsu ata, dan tidak akan pernah menang sihir haitsu ata, dari manapun mereka datang. Jadi sihir apapun, dari siapapun, dari manapun, yang namanya sihir tidak akan pernah menang bagi orang-orang yang beriman. Kemudian setelah atraksi itu dimulai, ular-ularnya tukang sihirnya Fir'aun dimakan oleh ular yang besar yang berupa mukjizat dari Allah. Tongkatnya Kanjeng Nabi Musa berubah menjadi ular yang besar, dilahap semua ular-ular yang kecil. Kemudian fa'ulqiyas saharatu sujadan, maka terlempar tersungkur para
tukang sihirnya Fir'aun sujadan, dengan posisi tersujud mereka, dengan posisi kalah takluk. Qalu, berkata para tukang sihirnya Fir'aun, amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Amanna, beriman kami, bi Rabbi, terhadap Rabbnya, pengaturnya, Harun wa Musa, kanjeng Nabiuna Harun dan kanjeng Nabiuna Musa. Qal, berkata Fir'aun setelah mereka mengucapkan hal itu, setelah mereka mengikrarkan dirinya, amanna bi Rabbi Harun wa Musa, setelah mendengar itu Fir'aun berkata, amantum lahu qabla an adzana lakum, apakah kalian beriman kepada kanjeng Nabiuna Musa qabla an adzana lakum, sebelum aku mengizinkan kalian beriman kepada kanjeng Nabiuna Musa? Innahu, sesungguhnya kanjeng Nabiuna Musa, lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr, betul-betul sungguh-sungguh pembesarnya kalian ternyata, yang mengajarkan kalian sihir ternyata. Jadi itulah jiwa Fir'aun yang sebenarnya. Setelah melihat kenyataannya bahwa para tukang sihirnya yang Fir'aun undang dari berbagai kota untuk datang untuk bertanding dengan kanjeng Nabiuna Musa, kemudian para tukang sihirnya Fir'aun kalah telak, kalah total. Bahkan para tukang sihirnya Fir'aun ini mengikrarkan dirinya, berikrar mereka bahwa mereka beriman kepada Robnya kanjeng Nabiuna Harun dan kanjeng Nabiuna Musa. Panas kupingnya Fir'aun, gelisah Fir'aun, jiwa pengecutnya mengubah Fir'aun untuk beralih strategi. Apa fitnah, apa ghibah, memframing. Yang tahu kalau para tukang sihirnya itu ahli tukang sihir, ya dia sendiri. Namun apa yang terjadi tatkala Fir'aun ini kalah, tatkala tukang-tukang sihirnya Fir'aun ini kalah, kemudian Fir'aun memframing, innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr, sesungguhnya dia kanjeng Nabiuna Musa ternyata sungguh-sungguh pembesar kalian, ketuanya kalian ternyata, yang mengajarkan kalian sihir. Itulah fitnah yang dilontarkan oleh Fir'aun kepada kanjeng Nabiuna Musa, dan menuduh para tukang sihirnya. Ternyata tukang sihirnya itu, katanya Fir'aun, adalah anak buahnya kanjeng Nabiuna Musa dalam hal sihir. Kemudian apa yang Fir'aun lakukan? Fir'aun tidak mau kebenaran yang datang kepada dirinya, bahwasanya sihir-sihir, kejahatan-kejahatan, kegelapan-kegelapan dimusnahkan oleh Allah, oleh mukjizat-mukjizatnya Allah yang diberikan kepada kanjeng Nabiuna Musa. Kebatilan-kebatilan yang ada akan sirna setelah kebenaran itu datang. Setelah cahaya kebenaran itu datang, maka kegelapan itu akan sirna secara tersendiri. Makanya kita, kalau kita ingin mendapatkan cahaya petunjuk dari Allah, buang semua yang ada di dalam hati kita,
yang kita pertuhankan, yang ada di dalam hati kita dibuang semua. Yang kita mempertuhankan keduniaan, buang dari dalam hati kita. Yang kita mempertuhankan harta benda, buang dari dalam hati kita. Yang kita mempertuhankan pangkat, jabatan, kekuasaan, buang dari dalam hati kita. Yang kita mempertuhankan ilmu, kepintaran, kecerdasan otak, buang dari dalam hati kita. Baru itu akan datang kebenaran dari Allah untuk masuk ke dalam hati kita. Kalau kita masih mempertuhankan harta benda, harta kekayaan, mempertuhankan pangkat, jabatan, dan kekuasaan, mempertuhankan ilmu, kepintaran, kecerdasan otak, maka itulah penyebab wasilah tertutupnya hati kita dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya buang, jangan sampai menjadi penghalang dari petunjuknya Allah yang datang kepada kita. Fir'aun ini bukti bahwa pangkat, jabatan, kekuasaan menjadi penghalang dari masuknya petunjuk Allah ke dalam hatinya. Sombong Fir'aun karena Fir'aun mempunyai pangkat, jabatan, dan kekuasaan yang luas. Maka hati-hati, jangan sampai kita mempunyai sifat sombong. Fir'aun contoh sombong, kesombongan dari pangkat, jabatan, dan kekuasaan, sehingga Fir'aun menolak kebenaran yang datang pada dirinya. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu menolak kebenaran dan menghinakan, merendahkan yang datang kepadanya, menyampaikan kebenaran itu. Maka hati-hati, jangan sampai di dalam hati kita ada jiwa-jiwa kesombongan. Setelah menolak kebenaran yang datang, kemudian menghinakan, merendahkan yang membawa kebenaran yang dijadikan oleh Allah wasilah datangnya kebenaran. Itulah jiwa-jiwa kesombongan. Itulah Fir'aun, menolak kebenaran, menolak mukjizatnya Allah, walaupun para tukang sihirnya Fir'aun itu kalah. Bahkan tukang sihirnya Fir'aun beriman kepada Allah. Fir'aun menolak itu semua, dan Fir'aun akan menghinakan, merendahkan itu semua dengan cara apa? Fa'uqatti'anna aydiyakum. Maka sungguh-sungguh memotong Fir'aun aydiyakum, terhadap tangan-tangan mereka. Jadi ancamannya Fir'aun kepada para tukang sihirnya yang baru beriman kepada Allah, Fir'aun sungguh-sungguh akan memotong tangan-tangan mereka. Wa arjulakum, dan Fir'aun akan memotong kaki-kaki mereka min hilafin, secara silam. Jadi tangannya tukang sihirnya Fir'aun itu diancam oleh Fir'aun akan dipotong tangannya sebelah kanan dan kakinya sebelah kiri. Itulah yang diancamkan oleh Fir'aun kepada tukang sihirnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa usallibannakum, dan sungguh akan salib, akan menyalib kalian fi judu'in nahli. Jadi akan menyalib, akan disalib oleh Fir'aun di batang pohon kurma. Itulah yang diancamkan Fir'aun terhadap para tukang sihir. Bukan hanya memotong tangan dan kakinya secara silam, namun akan disalib di batang pohon kurma. Wala ta'lamunna ayyuna asyaddu 'adzaban wa abqa. Dan agar kalian mengetahui ayyuna, siapa di antara kami, asyaddu, yang sangat, yang kejam, adzaban, dengan azabnya, wa abqa, dan baqo, dan kekal azabnya.
Kemudian apa yang dilakukan oleh para tukang sihirnya Fir'aun yang telah beriman kepada Allah? Qalu, mereka berkata, lan nu'thiraka, sungguh aku tidak akan terpengaruh oleh engkau wahai Fir'aun, aku tidak akan tunduk kepada engkau wahai Fir'aun, ala ma ja'ana, atas apa yang datang kepada kami, minal bayyinati, dari mukjizat yang nyata, dari keimanan yang nyata kepada kami, walladzi, dan yang fatarana, yang sungguh Allah telah menciptakan kami. Faqdi, maka kodokkan, maka buktikan, maka lakukan, ma anta qadir, apa yang engkau rencanakan. Maka tetapkan apa yang engkau akan tetapkan, maka putuskan apa yang akan engkau putuskan. Innama, sesungguhnya hanyalah taqdi, ketetapan itu, hadhil hayatad dunya, hanya berada di kehidupan dunia ini. Jadi kalau sudah iman sudah menghujam ke dalam dada, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih hati. Itulah yang dialami oleh para tukang sihirnya Fir'aun yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seharusnya kita bercermin kepada para tukang sihirnya Fir'aun yang telah diberi petunjuk oleh Allah, yang telah diberi iman oleh Allah. Ternyata mereka tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, dan tidak ada pula bersedih hati. Itulah cerminan orang-orang yang beriman. Jadi tidak ada dalam hatinya kemudian mereka takut karena diancam mau dipotong tangannya, mau dipotong kakinya, kemudian mau disalib di batang pohon kurma. Tidak ada rasa gentar sedikit pun bagi orang-orang yang beriman. Inilah pembelajaran bagi kita. Kalau Allah sudah memberikan keimanan, kalau Allah sudah memberikan petunjuk, maka tidak akan goyah lagi, akan anteng imannya. Inilah cerminan bagi kita, bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad tentang keimanan. Makanya kita introspeksi diri, lihat ke dalam diri kita, apakah masih ada rasa takut menghadapi masa depan kita? Apakah masih ada rasa bersedih hati karena masa lalu kita yang suram, masa lalu kita yang penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan dosa-dosa? Bagi kita yang beriman tidak ada la takhaf wa la tahzan, tidak ada rasa takut dan tidak ada pula bersedih hati. Inna amanna bi rabbina, sesungguhnya kami, kata tukang sihirnya Fir'aun yang telah beriman, inna amanna, sesungguhnya kami beriman bi rabbina, terhadap Tuhan kami. Kalau tadi sebelumnya, sebelum bersyahadat, sebelum berikrar, dia beriman kepada Rabbnya Harun wa Musa. Dia beriman kepada Tuhannya Kanjeng Nabi Harun dan Kanjeng Nabi Musa. Namun setelah dia merasakan dahsyatnya keimanan itu merasuk ke dalam hatinya, kemudian mereka berkata, inna, sesungguhnya kami, amanna, beriman kami, bi rabbina, terhadap Tuhan kami, liyaghfir lana, agar memaghfirah kami, mengampuni kami. Apanya yang diampuni? Khotoyana, kesalahan-kesalahan kami, dosa-dosa kami. Wa ma akrahtana, wa ma akrahtana, dan apa yang dipaksakan kepada kami atasnya, alaihi, atasnya, minas sihr,
dari sihir, dipaksa untuk beratraksi dengan Kanjeng Nabi Musa di lapangan terbuka, ditonton, disaksikan oleh penduduk kota. Ternyata sihirnya dikalahkan oleh Allah dengan mukjizat yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Musa. Wallah, demi Allah, khairun, dan Allah lebih baik, wa abqa, dan Allah lebih kekal. Dalam hal apa? Dalam hal siksaannya, dalam hal balasannya, Allah itu pasti lebih baik dan lebih abqa, lebih baqa, lebih kekal. Innahu, sesungguhnya ia, may ya'ti rabbahu, barang siapa yang datang rabbahu kepada Tuhannya, mujriman, dengan membawa dosa-dosa, fa innalahu, maka sesungguhnya layak baginya, menjadi haknya jahannam, neraka jahanam. La yamutu fiha, tidak akan mati mereka di dalam neraka jahanam, terus akan merasakan siksaan dan siksaan secara terus kontinu tiada henti. Wala yahya, dan juga tidak akan hidup mereka, tidak akan diberi kesempatan oleh Allah, mereka akan kekal di dalam penderitaan. Qamayati, dan barang siapa datang kepadanya mukminan, dengan membawa keimanan, qad amilas solihati, maka sungguh-sungguh mereka telah beramal soleh, faulaika, maka mereka lahum, layak bagi mereka, menjadi hak mereka, ad-darajatul ula, derajat yang tinggi, yang mulia, yaitu jannatu adnin. Mereka mendapatkan, mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Aden, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, dan mereka kekal berada di dalam surga Aden. Wa dzalika jazaa'u man tazakka, dan itulah jaza, balasan, man tazakka, bagi orang-orang yang selalu tazakka, membersihkan jiwanya. Jadi jangan sampai di dalam jiwa kita ini terdapat Tuhan-Tuhan selain Allah. Jangan sampai kita mempertuhankan dunia, jangan sampai kita mempertuhankan harta benda, jangan sampai kita mempertuhankan pangkat, jabatan, dan kekuasaan. Jangan sampai kita mempertuhankan kepintaran, kecerdasan otak kita. Bersihkan itu semua dengan tazkiyatun nufus, yaitu pensucian diri kita, dengan sering-sering kita memperbanyak kita bertasbih kepada Allah, bertahmid kepada Allah, dan beristighfar kepada Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, astaghfirullah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta.
menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah jadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.